Baik bapak-bapak, ibu jamaah sekalian yang dicintai Allah, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan baru buka puasa ya, jadi semangatnya kelihatan kurang. Kata orang Parung, daun salam obat mujarab, dituang di malam hari. Kalau semangat, kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Setuju? Ya Allah yang jawab salam, ibadah Ramadannya Engkau terima. Ya Allah yang jawab salam, Ramadan tahun-tahun depan Kau pertemukan. Ya Allah yang jawab salam, malam ini dapat banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita bersyukur hari ini bertepatan hari ke-14 di bulan Syawal. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM, ada Pak Ketua DKM, bukan Pak ya, Bung. Karena kalau lihat dari wajah ini kelihatan baru 38 39 ya, Masya Allah. Berat badannya terjaga, kelihatan ya, bikers kelihatan ya, dibandingkan dengan di sampingnya. Soalnya kan ada di samping ya. Mohon maaf, jadi ini lebih mudah lagi ini. Tapi memang berat badannya lumayan ya, Masya Allah. Para sesepuh, para orang tua yang hadir pada sore ini, mohon maaf tadi saya angkat telepon. Hari ini pengumuman penerimaan seleksi santri baru Pondok Modern Darussalam Gontor untuk putra. Alhamdulillah anak saya tadi diterima ya. Besok pengumuman untuk putri ya. Jadi tadi pada nelpon terus, terutama orang tua di kampung, gimana itu anak diterima belum? Anak saya itu sudah SMP kelas 2, sudah hafal 30 juz. Tapi kata dia, ayah aku mau coba deh. Coba apa deh? Aku mau masuk Gontor. Udah kelas 2, sudah store 30 juz, dia pingin ada tantangan. Kayaknya dia lihat-lihat yang paling menantang tuh Gontor itu, Pak. Ini dia alumninya ini, Masya Allah. Gontor tuh di mana-mana, Pak, pasti bermanfaat. Begitu kata Kiai Hasan Sahal. Malam hari ini malam yang istimewa karena nanti selesai Isya kita juga bersilaturahim. Menunya apa, Pak? Sudah ada menunya? Rahasia. Semoga bukan gorengan, Pak ya, Masya Allah. Soalnya tadi saya baru buka cuma minum air, ya begitu. Ini hari ke-14, besok istimewa Senin. Puasa Senin boleh, puasa Syawal boleh, puasa Ayyamul Bid boleh. 3 puasa sunnah. Besok itu bertepatan dengan hari Senin. Boleh, Pak. Masya Allah. Udah pada beres puasa Syawalnya? Kalau lihat dari berat badan sih kelihatan gak ada pengaruh ini Ustadz ya. Masya Allah. Rata-rata ini di atas 60 kilo ini. Masya Allah. Ustadz, kenapa di Indonesia ada halal bihalal? Di dunia itu ada halal bihalal, cuma ada di Indonesia. Sekarang sudah ramai di 3 negara, Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam.
Halal bihalal pertama diprakarsai oleh pendiri proklamator RI Bung Karno, ya, mengundang salah satu pendiri NU, ya, untuk berkumpul, namanya silaturahim nasional. Kata Bung Karno, nggak enak kalau disebut silaturahmi nasional. Beliau momentumnya habis Lebaran, maka beliau menyebut dengan kalimat halal bihalal. Tidak cuma halal bil halal, Bung Karno juga yang pertama sekali menyebutkan istilah minal aidin wal faizin. Jadi memang luar biasa. Ustadz, kenapa Bung Karno bisa begitu? Itulah menantu Cokro Aminoto, salah satu ulama pendiri Serikat Islam. Secara umum Pak, dalam Islam memang silaturahim ba'da Syawal, khususnya di Indonesia ini, diperlukan sekali. Karena rata-rata kita ini sebelum Syawal, rata-rata kita punya kebiasaan mudik. Di dunia cuma ada 2 negara yang punya kebiasaan mudik yang memang masif. Terbesar pertama RRT, Tiongkok. Mudiknya sampai 600 sampai 800 ribu orang mudik. 800 juta orang, 600 sampai 800 juta orang mudik di Tiongkok. Kalau tahun baru Imlek, itu nomor 1. Indonesia kemarin pecah rekor. Makanya jalan itu one way. Memang benar-benar yang punya negara ini orang Jawa, ya, Masya Allah. Jadi ketika pulang orang Jawa, orang Bandung stop, Masya Allah. Marah-marah orang Bandung, Pak. Tapi apa mau dikata, nggak seberapa jumlah orang Bandung. Jumlah mobil 1,7 juta kali 4. Itu kalau kali 4, rata-rata nenek ikut, semua ikut, Masya Allah. Alhamdulillah tahun ini saya tidak mudik, karena saya bulan Maret sudah lebih dulu pulang kampung ke Solo. Nggak percaya pasti ya, nggak mungkin lah orang Solo ini, tepatnya Sulawesi, ya, Masya Allah. Nama saya Yasir Arafat Liputo. Saya sepupuan dengan Pak Kadis Hub Provinsi DKI Jakarta, Safrin Liputo. Awal Ramadan saya isi acara menyambut Ramadan di Dishub DKI Jakarta, supaya Bapak tidak kaget, ini siapa yang ngomong ini, ya. Jadi kalau Bapak mau protes, telepon Pak Kadishub DKI, ya, begitu. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu halal bihalal? Karena kita manusia tidak cuma soal rasio, bukan soal logika. Kita juga tidak cuma soal raga, tapi manusia ada rasa. Rasa itulah yang dimana kita hadir malam hari ini. Saya tadi dari depan, ada masjidnya enggak ini? Masya Allah, kosong melompong, jalannya juga lumayan. Kalau tahu melompong begini, bagusnya tadi pakai Fortuner 4x4, ya, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan ini segera bisa lebih baik jalannya. Tapi inilah jalan menuju masjid, itu jalan paling susah. Ya, bapak-bapak ini kalau kata Kiai Sahal Al-Mustafa, yang bisa ke masjid itu orang yang dipilih oleh Allah. Karena ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid belum pernah ke masjid. Bapak rumahnya jauh dari masjid bisa ke masjid. Maka beliau menyebut kita ini Al-Mustafa, orang-orang yang terpilih. Bersyukur pada Allah. Rasa itu Pak sulit diungkap dengan kata-kata. Halal bihalal itu adalah kultur Indonesia yang ingin mengungkapkan rasa. Nanti sebentar kita silaturahim, ya, wajah ketemu wajah, tetap menjaga prokes, tapi kita bersalaman, melepaskan rasa. Kadang tidak ada ucapan Pak, tapi ketika ketemu kemudian ada senyum, sudah cukup itu rasa, ya. Dan rasa itu Pak hanya terungkap dengan hati. Makanya kita maghrib duluan. Orang yang selesai maghrib hatinya lebih lapang, hatinya lebih bersih. Dan ketika hati itu lapang bersih, Allah ganti dengan apa? Dengan cinta. Cinta yang memenuhi hati.
Makanya kata orang Melayu, kalau tak ada secawan tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Allahu Akbar. Ibu bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, minimal ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam suasana silaturahim halal bihalal. Yang pertama, mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis saling berterima kasih. Bapak datang di sini Pak, ketemu dengan teman-teman, boleh jadi kita ini bukan cuma doa kita di ujung-ujung iktikaf, bukan cuma doa kita di ujung-ujung selesai sholat, tapi boleh jadi juga doa teman-teman kita, doa jamaah ini yang tidak pernah putus mendoakan kita. Itulah sebabnya maghrib ini saya berharap kita menjadi orang-orang yang bisa saling berterima kasih. Orang Tiongkok bilang apa? Nggak ada orang Tiongkok sini. Apa? Terima kasih Tiongkok. Nah, ada 2 pendapat ini. Cina daratan, Cina lautan ini ya. Ada bilang ada bilang kamsia. Kamsia itu Cina yang susah. Masih makan bubur. Cina sana Ciseeng, kamsia. Yang punya mall, punya hotel itu ya begitu. Saya nggak tahu lah pokoknya. Inggris bilang thank you, Arab bilang syukron, Prancis bilang hatur nuhun. Merci ya, merci katanya. Jerman bilang danke. Ustadz kenapa? Inilah makna kita berkumpul, kita berterima kasih. Berjamaah itu artinya berterima kasih. Man lam yashkur linnas wa lam yashkur lillah. Kau tidak berterima kasih pada manusia, bagaimana mungkin kau bersyukur kepada Allah? Masya Allah. Kemarin sudah kita penuhi rasa terima kasih kita kepada Allah, rasa terima kasih kita pada kedua orang tua. Anishkurli wali walidai. Itu yang membuat orang itu mudik. Itu yang membuat orang mudik. Saya ajak Pak 2 minggu sebelum Ramadan mau pamit ya ke ibu, Bu, hampir sebulan kami di sini. Istri ikut, anak ikut. Ya. Kami mau pamit pulang lagi ke Bogor. Saya tinggal di Taman Cimanggu Pak. Ya, di atas Yasmin Pas. Masih satu PT Inti Innovaco. Cuma kami punya gas alam, Yasmin enggak. Itu bedanya Pak ya. Masya Allah. Saya bilang, Bu, pamit ya, kami mau pulang Bogor. Apa kata ibu? Iya, baik-baik di jalan. Tapi nanti Idul Fitri datang lagi. Allahu Akbar. Bu, bukan nggak mau datang, tapi kalau mau datang ke sini kan butuh nabung dulu, Bu. Oh iya, ibu saya 80 tahun. Kena corona kemarin, pasang 4 ring, belum pernah divaksin. Kami datang sembuh. 3 kali saya di swab orang puskes. Swab. Kata mereka, Ustadz baca doa apa? Enggak ada, saya bilang. Kenapa? Saya sudah ratusan kali di swab. Tiap kali ceramah begini Pak, ya, mau di Pertamina, di kantor pajak, di Mabes Polri, di TNI, ya. Jumat saya khotbah di Pertamina, Sabtu saya isi di Mabes, 2 kali di swab. Kayaknya tuh katembat masuk nggak sampai Pak ke hidung saya Pak. Alhamdulillah ibu saya sehat, bawa ke pantai, mandi, sehat. Kata ibu, Masya Allah, bahagia. Ternyata bahagia itu obat corona itu Pak. Makanya jangan suka stres, jangan suka menyendiri. Nih, menyendiri itu tidak bagus. Gak suka menyendiri itu. Berjamaah, ya. Sekeruh-keruhnya hidup berjamaah jauh lebih baik dari sebening-beningnya hidup sendirian. Nggak enak sendirian. Mohon maaf ini jangan tersinggung. Ada yang duda di sini? Di Islam duda itu baca semua mazhab. Apa hukum duda? Makruh, dibenci dalam agama. Nggak boleh menduda. Ya, terlalu banyak janda-janda yang kalian telantarkan. Ya, duda. Kalau yang belum punya pasangan apa namanya?
Jomblo itu nggak enak. Datang ke ATM ada tulisan ATM bersama. Jomblo, masa kalah sandal jepit aja ada pasangan. Masa kalian tidak punya pasangan? Makanya jamaah sekalian, mari kita hadirkan suasana berterima kasih. Ustadz, siapa orang pertama saya berterima kasih? Kalau kita sebagai suami, orang pertama kita berterima kasih pada istri. Dia paling capek, duluan bangun siapa? Dia. Nyiapin sahur siapa? Dia. Nyiapin buka siapa? Dia. Mau lebaran paling capek nyiapin semuanya mudik siapa? Dia. Saya tanya bapak-bapak, angkat tangan, saya ngasih hadiah. Siapa yang dari awal Ramadan sampai hari ini 14 Syawal yang sudah ajak istri ke toko emas? Angkat tangan. La haula wala quwata illa billahi. Bro, la haula, ya Allah, aku berlindung dari suami yang pelit, ya Allah. Saya bisa memahami kenapa bapak-bapak nggak berani ajak istri ke toko emas. Resti, tahu Resti? Resiko tinggi. Coba kita tanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu diajak ke toko emas, ibu disuruh memilih gelang, kalung atau cincin, apa yang ibu pilih? Coba kita dengarkan jawaban mereka. Apa yang ibu pilih? Apa yang ibu pilih? Itu masalahnya ya. Jawaban mereka semuanya. Di tempat saya jawabannya enggak, bukan semuanya. Lebih singkat. Apa Ustadz? Satu set. Ya Allah. Tahu makna satu set? Kalau gelang, gelang kaki, gelang leher, gelang, ya Masya Allah. Makanya kalau wanita solehat diajak suami ke toko emas, disuruh pilih, mana yang mama pilih? Apa jawaban dia? Mana yang abang pilih pasti cocok untuk mama. Solihat. Kenapa? Dunia mata. Dunia ini perhiasan. Wa khairul mata al mar'atus soleha. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri soleha. Bu, besok toko emas buka nggak? Buka, Masya Allah. Tapi kalau besok harus pergi ke toko emas, jangan belikan dia kalung, kalung bisa dilepas. Jangan belikan dia gelang, gelang ada ujungnya. Belikan dia cincin, karena cincin itu melingkar utuh jemarinya, seperti utuhnya cinta kita pada dia. Takbir. Semangat besok ya, Masya Allah. Berterima kasih. Bapak-bapak, kalau nggak mas minimal pulang sekali-sekali mampir di toko bunga pak, belikan mawar atau apa. Coba pak, wanita tuh senang diapresiasi. Assalamualaikum, salam. Apa itu ayah? Mau nggak mau? Waduh, Masya Allah. Kalau nggak ada plafon terbang dia ke langit. Masya Allah. Pak, khairukum khairul nisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istri. Ustadz, kiai, ceramah, orang nggak tahu siapa. Yang tahu ustadz, istri. Saya ceramah di berbagai tempat, memang banyak fokus bahas keluarga, Pak. Kenapa keluarga? Karena keluargalah yang paling lama akan dihisab di hari kiamat. Belajar mulai dari SD sampai S3 profesor terbatas. Berusaha, kerja ada pensiunnya. Tapi keluarga madal haya. Bahasa orang Kahuripan, the long time. Nggak akan lepas kita. Ini pertanggungjawaban yang paling berat. Makanya kalau pingin selamat, suasana halal bihalal, mari kita biasakan berterima kasih. Bapak kalau nggak percaya coba nonton film luar, film barat. Itu bahasa thanks, itu terbiasa mereka. Istri ngambilin air, itu langsung thanks. Biasa. Kita puluhan tahun istri bikin teh, nggak pernah bilang terima kasih. Hatur nuhun. Nuhun ya mam, Masya Allah. Biasanya tergantung ya, kita ngasih duit ke istri, coba dengar, pernah nggak dia bilang terima kasih? Malah ucapannya apa? Cuman gini. Itulah sebabnya mari kita hidupkan apa? Kebiasaan berterima
kasih. Man lam yaskur qalilan wa lam yaskur katsiran. Orang yang tidak biasa berterima kasih pada hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin dia berterima kasih pada hal-hal yang besar. Ini kenapa kita berkumpul, karena kita menjadi bagian dari jamaah ini. In group Masjid apa namanya ini? Masjid Raya Kahuripan hanya akan menjadi in group kalau kita saling berterima kasih. Kata Umar bin Khattab, kalau orang tidak terbiasa berterima kasih, dampak sosial yang paling berat adalah munculnya individu-individu yang mengalami keterasingan. Tahu keterasingan, Pak? Dia hadir bersama jamaah tapi dia tidak merasa bagian daripada jamaah ini. Itu bahaya. Bahaya. Kalau orang itu mengalami keterasingan, Pak, itu bahaya. Orang yang merasa terasing itu biasanya melakukan tindakan-tindakan fatality di luar dugaan kita. Membahayakan dirinya, bisa juga membahayakan orang banyak. Maka jangan biarkan kita berada di lingkungan jamaah kemudian tidak merasa bagian daripada jamaah. Untuk meminimalisir potensi keterasingan jamaah berada di jamaah, biasakanlah kita selalu berterima kasih. Makanya DKM menyampaikan ucapan jazakumullah wa ahsanal jaza. Terima kasih, hatur nuhun kasadayana, matur suwun atas partisipasi jamaah selama Ramadan, baik itu takjil, sedekah, infak, mempercayakan masjid, menyalurkan zakat, infak, sedekah. Mudah-mudahan semua menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bikin spanduk besar-besar, ditaruh di beberapa perapatan supaya semua orang merasa ketika ada ucapan terima kasih, apa kata dia? Diapresiasi. Kebutuhan manusia salah satunya adalah apresiasi. Ingat ya, ini bagian yang kita rasakan dengan rasa saling berterima kasih. Yang kedua, pasca Ramadan ini mudah-mudahan meningkat, karena salah satu alumni Ramadan itu punya sikap, karakter. Apa itu? Berterus terang. Saya tidak berani bilang jujur. Jujur itu levelnya langitan, para nabi, para sahabat. Kita ini baru bisa levelnya berterus terang. Kenapa? Orang yang berterus terang hidupnya terang terus. Jangan sebut merek ya, ini masjid. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian bersikap sidik. Sidik itu terjemahannya banyak. Jujur, benar. Saya lebih menyederhanakan. Berterus teranglah. Hari ini yang bikin hidup beban itu karena kita tidak terbiasa berterus terang. Mohon maaf Pak, apa yang membuat orang tidak bahagia? Karena dia tidak tahu berterus terang. Berterus terang pada diri sendiri membuat kita bisa menghargai apa yang Allah berikan pada kita. Tapi orang tidak terbiasa berterus terang pada diri sendiri, selalu melihat bahagia pada orang lain. Itu yang membuat hidupnya tidak pernah sampai pada level bahagia. Bapak-bapak pakai Fortuner terbaru, build up dari Jepang, 992 juta. Melewati jalan mantap. Ya, tiba-tiba di sawah dia berhenti. Dia lihat di sawah itu ada gubuk kecil. Bapak, ibu, suami, istri duduk alaskan daun pisang, mereka buka rantang, taruh makanan di situ, mereka makan. Apa kata yang di Fortuner? Masya Allah, bahagianya mereka itu. Tiba-tiba mereka lagi makan itu terkaget. Loh, ada mobil mewah. Masya Allah, mulus benar mobil itu. Apa kata yang lagi makan? Bahagia benar yang punya mobil itu. Siapa yang bahagia Pak? Inilah salah pemahaman kita. Bahagia selalu melihat orang lain. Padahal apa yang sudah Allah berikan pada kita, kalau kita mau berterus terang, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhan yang kamu miliki,
boleh kamu ceritakan. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang seperti itulah hidup. Yang paling viral tuh 3 orang punya mobil yang berbeda. Satu pemuda yang punya mobil terbaru 2022, sedan terbaru. 2 bapak ibu yang baru pensiun 58 tahun, mobilnya tahun 2000 masih terawat. Yang ketiga aki-aki, mobil tahun 95 tapi juga terawat. Yang baru pensiun jalan tol kecepatan 70, 60, 70, 80. Tiba-tiba dari samping kecepatan 100, mobil terbaru. Apa kata dia? Kalau pesangonku cukup, mungkin aku bisa beli mobil sedan itu. Masya Allah. 600 meter berikutnya, dia lihat ada mobil tahun 95. Masih mulus. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata pemuda tadi yang lewat itu sempat melirik yang pensiun ini. Wow, mulus juga mobilnya. Tapi mereka bahagia. Kenapa? Itu mobil punya mereka sendiri. Sementara saya cuma driver. Setiap saat bisa dipecat. Masya Allah. Jadi jangan terlalu bapak lihat orang lain tuh gagal, nggak betul. Dia melewati mobil 95, mobil 95 itu berhenti. Dia berhenti, buka pintu, si aki-aki turun, mutar dari depan mobil. Dia bukakan pintu untuk istrinya, silakan turun. Di samping yang pensiun tuh istrinya, Mas, lihat loh, walaupun mobilnya tahun 95, tetapi sang suami begitu romantis. Dia bukakan pintu untuk suami istrinya. Mas, kapan terakhir bukakan pintu untukku? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Si kakek turun itu kenapa? Karena mobil mereka tidak bisa lagi dibuka dari dalam pintunya. Setiap istrinya ingin keluar, harus dia turun buka dari luar. Masya Allah. Apa maknanya, Pak? Jangan menilai orang lain dari luar. Bapak nggak usah, Pak. Apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik. Bapak lihat ada rumah gede, keluar dari mobil Pak Haji, Masya Allah. Belum tentu tiap hari Pak Haji dimarahin sama bininya, Masya Allah. Karena Pak Haji pingin kawin lagi, Masya Allah. Makanya bapak-bapak ada surat Ibrahim ayat 34, yang populerkan ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Tapi ayat 34 lebih penting lagi. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dia Allah memberi apa saja yang kalian minta. Banyak orang memprotes ayat ini. Dia Allah memberi apa saja yang kalian minta. Yang belum haji angkat tangan, yang belum punya mobil angkat tangan. Ya Rob, ya Rob. Ternyata jawabannya adalah wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu betul rigid menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya. Terus kenapa doa kita belum dikabul? Pak, ingat dalam hidup ada 2 hal. Kebutuhan dan keinginan. Yang dikabul sama Allah itu semua kebutuhan, bukan keinginan. Yang ini deh, Pak. Istri 1 atau 2? 1 di sini, 1, Pak. Kalau istri pertama itu kebutuhan, Pak. Kalau yang kedua baru namanya keinginan. Itulah sebabnya yang dikabul Allah cuman yang pertama. Baru mulai serius yang pojoknya, mulai serius dia, Masya Allah. Gitu. Jadi bapak-bapak, tidak semua keinginan kita dikabul sama Allah. Kenapa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kau benci pada satu perkara itu baik bagimu. Sebaliknya boleh jadi apa yang kau inginkan pada satu perkara itu tidak baik bagimu. Kenapa, Ustadz? Wallahu ya'lam. Allah lebih tahu apa yang paling cocok untuk kita. Itulah sebabnya bapak-bapak, suasana halal bihalal begini, mari kita jaga pasca Ramadan. Ustadz, setelah Ramadan apa yang harus kita jaga? Kebiasaan berterus terang, terutama berterus terang pada diri kita sendiri.
Boleh saya nanya sekali lagi Pak? Boleh ya? Berapa tahun sudah menikah? 25 tahun. Selama 25 tahun sempat nggak 3 kali saja ngebohongin istri? Sempat nggak? 3 kali saja. Nggak usah jawab deh Pak ya. Masya Allah. Sama Pak, Ustadz juga sama. Kenapa ada suami membohongin istri? Nih ibu-ibu ingat, catat baik-baik. Kalau ada suami ngebohongin istri, itu cuma karena keterpaksaan. Setuju? Setuju lah Pak, Masya Allah. Nggak ada kita suami tega ngebohongin istri, nggak ada. Makanya para istri itu jangan salah menggunakan diksi, jangan salah menggunakan kosakata. Kalau suami pulang malam, jangan pernah menggunakan pertanyaan begini, dari mana? Itu bukan istri, itu security. Loh, Bapak coba Pak malam-malam lewat pos penjagaan. Pertanyaan, maaf Pak, dari mana? Itu sudah SOP. Istri itu gimana Ustadz kalau suami pulang malam? Pertanyaannya, malam banget sih pulangnya. Itu istri. Ya. Makanya suami kalau pulang malam dia sudah siapkan, ya. Ketika istri bilang dari mana, dia nggak jawab. Cium tangan, diambil tangannya. Sebentar mah, masukin cincin. Masya Allah. Kenapa? Toko emas buka. Masya Allah. So, istrinya tidak mau dibohongin, didekatkan ke cahaya, mengkilat. Masya Allah. Mama gak usah ragu, ini sertifikatnya. Masya Allah. Apa kata istrinya? Dicium tangan lagi suaminya, dipeluk, dibisikin kalimat terindah. Pak, besok pulang malam lagi ya. Masya Allah. Masya Allah. Berterus terang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa kepada Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah absen tahajud. Doa yang diajarkan Nabi kepada Allah kepada Nabi. Apa itu? Surat 17 ayat 80, 17 ayat 79 tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Surat 17 Al-Isra ayat 79. Ayat 80 doa. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Catat baik-baik, hafal doa ini, tambahkan di doa-doa kita. Ya Rob, masukkanlah aku dalam segala urusan dengan jalan masuk yang benar. Keluarkan aku dari semua persoalan ya Rob, dengan jalan keluar yang benar. Masuknya benar, keluarnya benar, hidup kita enak. Semua masalah karena kita mulai dengan jalan yang salah. Semua masalah karena kita keluar dengan jalan yang salah. Ya, saya tanggal 21 ya 21 saya diundang oleh keluarga Bupati Bogor, buka puasa terbatas, sampai doa, Ustadz doain apa semua. Rencana nanti lebaran Ustadz di pendopo, siap ya, kumpul tanggal 27 apa 26 ketangkap ibu ya. Aduh, kecewa sekali. Ustadz, apa ini musibah? Saya bilang salah satu yang menyebabkan semua pejabat mudah jatuh pada itu karena tadi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau mulainya dengan benar, keluarnya dengan benar, selamat. Tapi kalau masuk dengan cara yang tidak benar, menyelesaikan masalah juga dengan cara yang tidak benar, berujung seperti itu. Saya sampai hari ini tidak jawab WA atau apa, takut tersinggung. Cuma bikin motion aja, semoga Allah berikan kekuatan. Begitu aja Pak. Ya, jadi begitu Pak, berat rasanya hidup ini. Makanya Pak, kalaupun kita pernah bohong sama istri, sekali lagi itu cuma terpaksa. Ya, karena kadang-kadang istri maksa, dia masak sayur asem, hari Jumat libur, kita pulang ke rumah, belum juga apa-apa, cicip. Kenapa? Capek ini buatnya, Masya Allah. Pas kita cicip, Masya Allah, dia nanya pakai centong, enak enggak? Ya Allahu Akbar. Apa rasanya ini?
Ternyata sayur asamnya rasanya seperti samudra Pasifik. Masya Allah, asin. Kalau kita bilang asin, centong melayang. Kalau kita bilang enak, bohong. Tapi akhirnya kita milih bohong. Enak nggak? Enak kok. Qalqala kubro. Masya Allah. Bohongkah kita? Bohong. Itu Pak. Dosa? Enggak. Kenapa? Menyelamatkan pasangan. Kalau kita bilang asin Pak, oh lumayan Pak. Puskes minimal ini. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, berterus terang itu luar biasa. Mudah-mudahan kita pasca Ramadan mampu menjaga semangat berterus terang. Yang terakhir, biar gampang diingat ini. Yang terakhir adalah T pertama, terima kasih. Kedua, terus terang. Yang ketiga, S, biar gampang diingat. T S. Apa tuh S? Sabar. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak, 2 pekan ke depan Presiden bisa mengumumkan kita sudah masuk endemik, tidak lagi pandemi. Ya, karena sampai hari ini masih di bawah 1000 kasus. Ya, kita berdoa saja Pak. Ya, gitu. Malaysia sudah buka masker, Singapura sudah buka masker. Karena kita penduduknya hampir 5 kali lipat mereka, jadi kita masih bersabar. Bapak-bapak, sabar. Kata Ali bin Abi Thalib, sabar dari apa yang kalian inginkan, sabar dari apa yang kalian tidak inginkan. Mana lebih berat? Bersabar dari apa yang kita inginkan atau bersabar dari yang tidak kita inginkan? Bersabar dari yang tidak kita inginkan tidak ada pilihan. Sabarnya Nabi Ayub itu tidak ada pilihan. Tapi sabarnya Nabi Yusuf itu ada pilihan. Ditutup pintu-pintu, ditarik gorden-gorden. Apa yang terjadi? Zulaiha mengajak Yusuf, tapi Yusuf berkata, ana akhafullah, saya takut pada Tuanku. Itulah sebabnya bapak-bapak, bersabar itu paling berat. Bersabar dari apa yang kita inginkan. Oleh karena itu pasca Ramadan ini Pak, mari jaga kesabaran supaya negara ini tetap utuh, tetap kokoh. Ada kekurangan pengurus DKM, ada kekurangan pengurus RT RW, sabar dulu Pak. Sekarang ini cari yang ideal susah Pak. Kenapa? Karena semua orang serba sulit. Maka bersabar. Lihat istri, apalagi sudah lebih 25 tahun Pak, sabar Pak. Dulu waktu Bapak nikahin, dia bodinya biola. Sekarang Robbana, Masya Allah. Ada beda? Ada Pak bedanya. Tapi walaupun Robbana Pak, jangan lihat dia Robbana. Dia yang menerima hidup kita. Dia menerima kekurangan kita. Dia memberikan anak-anak untuk kita. Bersabar dengan si Robbana itu Pak ya. Begitu. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Karena kata Ali bin Abi Thalib, jika aku berdoa, doaku dikabulkan, berarti itulah keinginanku dan aku pasti bersyukur. Tapi jika aku berdoa, doaku belum dikabulkan, berarti itu adalah keinginan Allah dan aku pasti lebih bersyukur. Kenapa? Lihat kalimatnya. Keinginan Allah pasti selalu lebih baik daripada keinginan kita. Bersabar dengan keadaan, bersabar dengan situasi, karena sabar itu jauh lebih nikmat. Makanya ada ayat fasabrun jamil, sabar is beautiful. Kalau itu yang kita lakukan, maka negara ini tetap utuh. Apa yang terjadi di beberapa negara? Karena tidak terlalu sabar, akhirnya perang saudara. Padahal perbedaan pendapat dari dulu sudah ada, tapi perbedaan pendapat itu akan tetap terkontrol, tidak jadi perang kalau kita bisa bersabar. Ya, hari ini negara-negara termasuk Indonesia akan terdampak dari perang Ukraina dan Rusia. Wah, udah masuk Pak ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memberkahi kita. Pasca Ramadan keluarga kita lebih baik, anak-anak kita lebih soleh-solehat, usaha kita dimudahkan Allah, dan negeri ini perlahan tapi pasti mudah-mudahan bisa keluar dari cobaan krisis pandemik yang masih berlangsung. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah.
Jangan kau biarkan kami punya dosa kecuali telah engkau ampuni ya Allah. Wala hamman illa farazta. Jangan kau biarkan kami punya kesulitan kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau biarkan kami punya beban apalagi hutang kecuali kau berikan kami kesanggupan. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami punya hajat, jamaah ini punya hajat ya Allah, kecuali kau berikan kami kemudahan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa sadaqatina wa tammim ya Allah taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barak wa sallam bifadlik walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي على محمد يا رب صل